Shalom Aleihim saudara-saudara dan para sahabat dimanapun berada yang kami kasih di dalam Tuhan. Saat ini kami mau sampaikan tentang Leviathan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Di dalam mitologi kuno sering disebutkan adanya makhluk besar yang sangat mengerikan yang mereka sebut sebagai Leviathan. Ternyata saudara-saudara, di dalam kitab suci 4 kali disebutkan juga kata Leviathan. Apakah ini saudara-saudara? Misterinya apa? Siapakah sebenarnya Leviathan itu? Dalam mitologi kuno disebutkan, dalam kitab suci disebutkan 4 kali saudara kata Leviathan. Pada kesempatan ini saudara-saudara, jangan tinggalkan video ini. Jangan lupa juga subscribe untuk saudara yang belum subscribe untuk menerima pengajaran selanjutnya. Saudara-saudara, mari kita pelajari, kita temukan sumbernya. Siapakah Leviathan itu? Sumber pertama yang kita temukan adalah kitab Henoh. Di dalam kitab Henoh pasal 60 ayat 7 disebutkan demikian saudara-saudara. Dan pada hari itu 2 monster mengerikan akan dilepaskan. Yang betina namanya Leviathan untuk berdiam di dalam lautan atas mata air samudra. Saudara-saudara, kitab Henoh yang ditulis oleh Henoh, keturunan ke-7 dari Adam, menulis tentang Leviathan. Disebutkan makhluk yang sangat mengerikan berdiam di kedalaman laut atas mata air samudra. Luar biasa saudara-saudara. Kita mengacu pada bahasa Ibrani saudara-saudara sebagai bahasa kitab penulisan kitab Tanak, ya, Taurat, kemudian nabi-nabi dan Ketuvim. Kita melihat saudara, kata Leviathan dalam bahasa Ibrani disebut Leviathan, artinya adalah berpelin, ya. Di situ dikatakan juga membelit, melingkar, berliku-liku, bergulung. Ya. Dari akar kata lafah, artinya bersendi atau menyatu saudara. Mungkin berhubungan dengan sisik-sisik yang menyerupai lempeng-lempeng perisai di badannya. Ini menunjukkan saudara-saudara, Leviathan atau Leviathan bahasa Ibraninya itu berarti monster laut yang besar atau naga laut yang beracun yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Itu yang dimaksud dengan kata Leviathan. Dan di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 8 dikatakan saudara-saudara, biarlah para pengutuk hari menyerepahinya, yaitu mereka yang siap membangunkan Leviathan. Nah, kemudian di dalam pasal 41 ayat 1 dari kitab Ayub dikatakan, dapatkah engkau menarik Leviathan dengan seutas tali atau mengimpit lidahnya dengan tali? Ini menunjukkan apa saudara? Leviathan adalah makhluk sangat besar yang disebut naga besar, naga ular, naga beracun yang ada di kedalaman laut yang paling dalam. Dikatakan, apakah kamu bisa mengikat Leviathan? Itu menunjukkan besar dan kokohnya, ya, gagahnya Leviathan ini. Seekor binatang laut, naga besar, ya, yang sampai sekarang ini mungkin para ilmuwan belum menemukannya. Karena diamnya di mana saudara?
di kedalaman laut yang paling dalam atas mata air samudra. Ya, ini tradisi-tradisi Yahudi, ya. Mitologi-mitologi itu mengatakan bahwa diamnya itu kedalaman itu di bawah 1000 meter kedalaman laut. Ya, jadi itu sangat dalam, saudara. Dan itu terus akan ke dalam dan tidak pernah keluar. Maksudnya tidak di permukaan laut. Dan ada juga yang memperkirakan, mengatakan dalam mitologi itu bahwa kalau Leviathan ini sedang marah, memutar-mutar badannya, maka air laut itu akan membentuk sampai ke atas itu suatu lingkaran, putaran atau pusaran air yang sangat cepat. Dan itu kalau di atasnya ada kapal, itu langsung terseret ke bawah, tenggelam. Ya, itu dahsyatnya, saudara-saudara. Dan ini yang sedang diselidiki para ahli. Karena di laut besar itu sering terjadi pusaran laut yang sangat kencang. Dari atas nampak biasa, tapi bawahnya putarannya besar. Sehingga siapapun yang lewat di atasnya, bahkan pesawat terbang kalau terlalu dekat itu bisa terseret masuk. Ya, inilah saudara-saudara, Leviathan. Kemudian saudara, di dalam kitab berikutnya, tadi dari kitab Ayub, sekarang dari kitab Tehillim atau Mazmur 74 ayat 14, dikatakan saudara, engkau meremukkan kepala-kepala Leviathan, engkau menjadikannya makanan bagi orang-orang di padang belantara. Kemudian di dalam kitab Yeshayahu 27 ayat 1, pada hari itu Yahweh akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat atas Leviathan, ular terbang, bahkan atas Leviathan ular yang meliuk-liuk, dan dia akan membantai naga. Itulah saudara, menunjukkan Leviathan adalah seekor naga besar. Makanya disebut monster yang sangat besar. Tempatnya di kedalaman laut. Di dalam kitab Ibrani juga disebutkan saudara, kata Leviathan itu dengan bahasa yang lain yang menunjukkan naga atau ular besar, yaitu taniyin. Kata Ibrani taniyin itu juga menunjukkan bahwa itu adalah monster laut yang besar. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Bereshit atau Kejadian, saudara-saudara, pada masa penciptaan, maka monster laut yang disebut Leviathan ini kemungkinan besar diciptakan pada hari yang kelima, saudara-saudara, ketika Elohim Yahweh menciptakan binatang-binatang. Kita lihat saudara-saudara, kitab Bereshit atau Kejadian 1 ayat 21. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala makhluk hidup yang merayap, yang air sarap dengannya menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Tadi dikatakan saudara, Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Nah, dalam bahasa Ibraninya binatang-binatang laut yang besar itu dituliskan taniyin. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi ini sangat cocok saudara. Jadi Leviathan itu adalah makhluk ciptaan Elohim Yahweh, sang pencipta langit dan bumi. Pada hari yang kelima diciptakannya hewan-hewan atau binatang-binatang laut besar. Ya, tadi dikatakan binatang-binatang laut yang besar. Nah, salah satunya menunjuk bukan ikan paus, saudara. Ikan paus itu bukan apa-apanya besarnya. Itu jauh lebih besar, berlipat kali ganda. Namanya makhluk laut itu Leviathan. Mungkin sekarang belum muncul dan terkenal di permukaan karena baru diselidiki para ahli.
Nah, nanti kalau waktunya akhir zaman saudara, ini akan dimunculkan dan akan terjadi di lautan itu. Tadi dikatakan kemarahan Leviathan itu membuat banyak orang sengsara, yaitu membuat pusaran-pusaran air di laut, karena dia sangat besar sehingga kalau dia berputar-putar di kedalaman laut, maka laut sampai ke atas itu menjadi pusaran yang sangat kuat, punya daya tarik yang kuat, kapal besar pun bisa ditenggelamkan. Oleh karena itu tadi dikatakan Yahweh Elohim nanti akan juga meremukkan Leviathan ini. Ya, tadi digambarkan bagaimana akan dikalahkan Leviathan itu. Itu untuk menunjukkan bahwa inilah besarnya, dahsyatnya saudara-saudara. Bagaimana Yahweh Elohim itu lebih besar dari Leviathan. Dan Leviathan adalah binatang yang terbesar, adalah makhluk ciptaan Elohim, sang pencipta langit dan bumi. Itulah saudara-saudara dari sumber yang benar, kitab Henoh dan kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Yesaya, kitab Kejadian menunjukkan bahwa Leviathan itu ada. Monster laut yang sangat besar itu ada. Meskipun kita belum lihat dan secara umum orang belum lihat, tapi itu ada di kedalaman laut. Haleluya. Berkat bagi saudara semuanya. Amin.